Pernah enggak kamu niatnya cuma lihat satu video, tahu-tahu udah 2 jam scroll nggak berhenti. Tapi giliran mau mulai kerja atau buka buku, 15 menit aja rasanya berat banget, kayak angkat beban 1 ton. Pernah kepikiran nggak? Kenapa sih motivasi itu seringnya cuma panas di awal doang, habis itu lenyap? Kenapa nunda-nunda kerjaan itu rasanya enak banget? Padahal kita sadar tugas makin numpuk. Jawabannya bukan karena kamu pemalas. Saya ulangi, ini bukan karena kamu pemalas. Ini karena ada sistem motivasi di otak kita yang lagi nggak sinkron. Ada satu molekul kimia kecil bernama dopamin yang jadi salah satu pemain utamanya. Walaupun bukan satu-satunya, dopamin adalah kunci besar yang mengatur dorongan dan keinginan kita. Dan kebanyakan dari kita, tanpa sadar, telah salah mengelolanya. Akibatnya, kita jadi gampang banget terjebak sama kesenangan instan yang receh dan kehilangan gairah buat ngejar tujuan-tujuan besar yang sebetulnya penting buat hidup kita. Di video ini, kita bakal bongkar ilmu di balik dopamin, si molekul keinginan ini. Saya nggak cuma akan jelasin masalahnya, tapi juga kasih panduan praktis, langkah demi langkah, gimana caranya ngambil alih lagi kendali atas motivasi kita. Biar kamu bisa jadi arsitek buat semangatmu sendiri dan meraih apapun yang kamu mau. Kita semua pernah deh, awal tahun, bikin daftar resolusi panjang. Mau lebih rajin olahraga, belajar skill baru, nabung lebih banyak. Minggu pertama semangat 45, minggu kedua mulai kendor. Masuk bulan kedua, resolusinya tinggal wacana. Kenapa sih ini kejadian terus? Kesalahan paling dasar adalah kita menganggap motivasi itu sesuatu yang gaib, yang harus ditunggu datangnya. Kita mikir, aduh, lagi nggak mood nih, atau nunggu dapat ilham dulu, ini keliru banget. Motivasi itu bukan sekadar perasaan, tapi juga ada proses biologis di baliknya. Dan salah satu aktor utamanya adalah dopamin. Sekarang, lupain dulu semua yang pernah kamu dengar soal dopamin sebagai hormon kebahagiaan. Itu penyederhanaan yang kurang pas. Anggap aja dopamin itu molekul keinginan atau molekul pendorong. Dialah yang bikin kita bergerak, bertindak, dan mengejar sesuatu. Dopamin itu nggak keluar setelah kita dapat hadiahnya, tapi justru keluar saat kita membayangkan akan dapat hadiah itu. Dopaminlah yang bikin kita bangun dari kasur, yang bikin kita gatel, pengen cek notif HP, yang bikin kita pengen pesan es kopi gula aren pas siang-siang. Otak kita itu dirancang buat satu tujuan utama, bertahan hidup. Ribuan tahun lalu, sistem dopamin ini kerja dengan sempurna. Waktu nenek moyang kita lihat pohon buah dari jauh, otak mereka ngeluarin dopamin. Dorongan inilah yang bikin mereka rela jalan jauh, manjat pohon, ambil risiko, karena ada bayangan hadiah makanan enak. Waktu berhasil, mereka puas, dan sirkuit otaknya jadi makin kuat. Dopamin seolah ngajarin otak, "Hei, tindakan ini bagus, ulangi lagi." Ya, masalahnya, otak kita yang masih primitif ini sekarang hidup di dunia super modern. Dunia yang penuh dengan hadiah super atau super normal stimuli. Ini adalah rangsangan buatan yang membajak sistem dopamin kita dengan cara yang jauh lebih dahsyat dari apapun yang ditemui nenek moyang kita. Bayangin deh, nenek moyang kita harus susah payah buat dapat buah beri yang manis. Kita tinggal beberapa kali klik di aplikasi ojol, donat 3 lapis gula udah di depan pintu. Nenek moyang kita harus ngobrol langsung buat dapat pengakuan dari sukunya. Kita cukup upload satu foto, dan dalam hitungan detik, ratusan likes dan komentar bisa membanjiri notifikasi, masing-masing kasih suntikan dopamin kecil. Media sosial, video pendek yang enggak ada habisnya, game online, makanan cepat saji, diskon belanja.
sampai berita heboh. Semua ini ibarat jarum suntik dopamin digital yang kita tancapkan ke otak kita sendiri setiap hari. Hasilnya apa? Kita menciptakan siklus yang bahaya. Kita ngelatih otak kita buat cuma mau kesenangan yang gampang, cepat, dan instan. Kita ngajarin sistem motivasi kita kalau buat dapat hadiah itu nggak perlu usaha. Akhirnya, aktivitas yang butuh usaha, fokus, dan sabar, kayak belajar, kerja, baca buku, atau olahraga, jadi terasa ngebosenin banget. Bukan karena aktivitasnya yang membosankan, tapi karena otak kita udah kebiasaan sama dosis dopamin yang jauh lebih tinggi dan cepat dari sumber lain. Inilah salah satu akar masalah dari motivasi yang hilang. Hobi menunda-nunda dan perasaan mager yang kita rasakan. Kita bukan malas, kita cuma overdosis stimulus. Sistem dopamin kita jadi nggak seimbang dan kita kehilangan kendali atas dorongan dan keinginan kita sendiri. Biar bener-bener paham cara benerin sistem motivasi kita perlu ngerti cara kerja dopamin sedikit lebih dalam. Untuk gampangnya, coba kita pakai dua konsep ini. Dopamin baseline, level dasar, dan dopamin spike, lonjakan. Bayangin level dopamin kamu itu kayak permukaan air di kolam yang tenang. Itulah baseline kamu. Ini adalah level dopamin rata-rata yang ada di otakmu sehari-hari. Baseline inilah yang menentukan mood, level energi, dan motivasi kamu secara umum. Orang dengan baseline dopamin yang sehat biasanya cenderung lebih waspada, fokus, dan semangat secara alami. Sekarang, bayangin kamu lempar kerikil kecil ke kolam itu. Airnya bakal naik sedikit, bikin riak kecil, terus tenang lagi. Itulah yang terjadi waktu kamu melakukan aktivitas sehat yang memuaskan, kayak selesaiin tugas, olahraga, atau makan enak. Ini adalah dopamin spike atau lonjakan yang sehat. Lonjakannya nggak tinggi-tinggi amat. Dan setelahnya, permukaan air kembali normal atau bahkan sedikit lebih tinggi. Tapi, apa yang terjadi kalau kamu terpapar stimulus super tadi? Scrolling medsos non-stop, makan junk food, atau main game. Itu bukan lagi kayak lempar kerikil. Itu ibarat ngejatuhin bola kanon raksasa ke dalam kolam. Terjadilah lonjakan dopamin yang masif. Rasanya nikmat luar biasa, tapi cuma sesaat. Disinilah masalahnya muncul, seperti yang sering dijelaskan oleh ahli neuroscience, Dr. Andrew Huberman. Otak kita itu suka keseimbangan. Ketika ada lonjakan dopamin yang ketinggian, otak akan merespons dengan cara menurunkan level baseline dopamin kamu setelahnya. Jadi, setelah lonjakan dahsyat dari bola kanon tadi, permukaan air di kolam kamu nggak cuma balik normal, tapi justru surut sampai di bawah level awal. Inilah yang kamu rasain sebagai rasa hampa, bosan, atau males setelah berjam-jam main game atau nonton maraton. Kamu jadi kurang termotivasi dari sebelumnya. Satu-satunya hal yang menurut otak bisa bikin kamu normal lagi adalah dengan dapat lonjakan besar lainnya. Inilah proses terbentuknya kecanduan, baik ke zat maupun kebiasaan. Siklusnya begini. Kamu melakukan aktivitas dengan stimulus tinggi. Contoh, scroll TikTok. Kamu dapat lonjakan dopamin. Rasa senang, terhibur. Setelahnya, baseline dopamin kamu anjlok, rasa hampa, bosan. Kamu ngerasa pengen banget craving ngulangin aktivitas itu lagi cuman biar ngerasa normal. Makin sering siklus ini diulang, makin parah dampaknya. Reseptor dopamin di otakmu jadi kurang sensitif. Artinya, kamu butuh stimulus yang lebih gede dan lebih sering cuman buat dapetin efek yang sama. 1 jam, scroll medsos nggak cukup lagi, butuhnya 2 jam. Di titik ini, aktivitas normal yang sehat kayak baca buku atau jalan-jalan sore jadi nggak menarik lagi. Dibandingin sama bola kanon dari hiburan instan,
Kerikil dari aktivitas produktif rasanya nggak ada apa-apanya. Inilah inti dari sabotase motivasi. Kita tanpa sadar udah ngelatih otak buat menolak usaha dan cuma ngidam imbalan instan. Kita kejebak di perosotan rasa sakit dan kesenangan. Makin tinggi kita kejar puncak senang sesaat, makin dalam kita jatuh ke jurang rasa sakit, kehampaan dan kurangnya motivasi setelahnya. Pertanyaannya sekarang, gimana cara kita keluar dari siklus ini? Gimana caranya naikin lagi baseline dopamin kita secara sehat dan bikin otak kita kembali bergairah sama hal-hal yang benar-benar penting? Kabar baiknya, otak kita itu sifatnya neuroplastis, artinya bisa berubah. Kita bisa melatih ulang sistem dopamin kita. Ini bukan soal menghilangkan semua kesenangan. Ini tentang ngambil alih kendali dan lebih sadar milih sumber kesenangan. Proses ini sering populer disebut puasa dopamin atau dopamin detox. Intinya bukan buat membersihkan dopamin, tapi untuk memberi kesempatan pada sistem penghargaan di otak kita untuk beristirahat dan jadi lebih sensitif lagi pada hal-hal yang wajar. Berikut 4 strategi praktis yang bisa dicoba buat menata ulang sistem dopamin dan membangun motivasi jangka panjang. Langkah 1, jeda pagi hari, menangkan 1 jam pertamamu. Caramu memulai hari seringkali menentukan sisa harimu. 1 jam pertama setelah bangun tidur itu krusial banget. Banyak dari kita, bahkan sebelum kaki napak di lantai, tangan udah nyamber HP, buka email, medsos, atau berita. Ini adalah kesalahan terbesar buat sistem motivasi kamu. Saat bangun, kalau hal pertama yang kamu lakukan adalah membanjiri otak dengan rentetan notifikasi, kamu langsung memulai hari dengan ngejatuhin bola kanon ke kolam dopaminmu. Akibatnya, baseline kamu untuk sisa hari itu jadi lebih rendah dan tugas-tugas penting bakal terasa jauh lebih berat. Solusinya, coba terapkan aturan tanpa ponsel selama 1 jam pertama. Jangan sentuh HP-mu. Gantikan dengan ritual pagi yang mendukung baseline dopamin yang sehat. Cari sinar matahari. Begitu bangun, coba deh keluar rumah atau buka jendela dan biarkan matamu kena sinar matahari pagi selama 5-10 menit. Paparan sinar matahari pagi terbukti penting untuk mengatur jam biologis tubuh yang bisa bantu memperbaiki mood dan level energi. Minum air. Minum segelas besar air putih. Tubuhmu dehidrasi setelah tidur, dan hidrasi sederhana aja bisa ningkatin kewaspadaan. Gerak. Sedikit. Lakukan peregangan ringan, jalan kaki sebentar, atau beberapa push-up. Olahraga, bahkan yang ringan sekalipun, bisa ningkatin pelepasan dopamin secara alami dan stabil. Dengan melakukan ini, kamu memulai hari dengan kerikil-kerikil dopamin yang sehat. Kamu nggak ngejar lonjakan instan, tapi pelan-pelan membangun baseline yang solid. Ini akan bikin kamu lebih tenang, fokus, dan siap mental ngadepin tantangan hari itu tanpa perlu pelarian dopamin murahan. Langkah 2, kerjakan yang sulit dulu dan belajar mencintai prosesnya. Prinsip ini sering disebut eat that frog. Kerjakan tugasmu yang paling sulit, paling penting, dan paling sering kamu tunda sebagai hal pertama di pagi hari. Ada alasan neurokimia yang kuat di balik nasihat ini. Ingat, dopamin itu soal antisipasi dan pengejaran. Waktu kita melakukan sesuatu yang sulit, otak kita nggak langsung ngasih dopamin. Justru ada sedikit rasa sakit atau gesekan. Tapi, disitulah keajaibannya. Neuroscience menunjukkan kalau dopamin itu nggak cuma datang dari hadiahnya, tapi juga dari proses mengatasi kesulitan untuk mencapai hadiah itu. Waktu kamu maksa diri buat fokus sama tugas yang menantang, otakmu mulai ngelepasin dopamin pelan-pelan buat ngejaga fokus dan motivasimu. Dopamin di sini fungsinya kayak penyemangat internal yang bilang, ayo terus, dikit lagi sampai.
Pas kamu akhirnya selesai, pelepasan dopamin yang kamu dapat terasa bersih dan memuaskan. Ini adalah dopamin yang kamu dapatkan dari usaha, bukan yang kamu curi dari stimulus instan. Yang lebih penting lagi, pelepasan dopamin jenis ini nggak menyebabkan crash atau penurunan baseline. Justru, ini pelan-pelan ningkatin baseline dopaminmu seiring waktu. Kamu ngajarin otak pelajaran baru yang sangat kuat. Ternyata, berjuang itu sendiri bisa terasa nikmat. Bandingkan sama skenario sebaliknya. Kamu bangun, ngopi manis sambil scroll Instagram 30 menit. Dapat dopamin cepat dan gampang. Terus pas mau ngerjain tugas sulit, rasanya 10 kali lebih berat. Kenapa? Karena baseline-mu udah turun, dan otakmu sekarang ngebandingin rasa sakit dari kerjaan sama kesenangan instan yang baru aja kamu rasain. Jelas otak bakal nolak. Jadi balik urutannya. Tahan diri dari dopamin murah di pagi hari. Hadapi katakmu dulu. Dengan begini, kamu nggak cuma nyelesain kerjaan penting, tapi juga secara aktif melatih ulang sistem penghargaan di otakmu buat menghargai proses dan usaha. Langkah 3. Jadwalkan hiburan murah and ganti dengan hadiah berkualitas. Apa ini artinya kamu nggak boleh lagi nikmatin medsos, film, atau makanan enak? Tentu saja boleh. Kuncinya adalah kesengajaan. Daripada ngebiarin hiburan instan ini jadi pelarian tanpa henti tiap kali bosan, jadikan mereka sebagai hadiah yang direncanakan. Misalnya, bilang ke diri sendiri, aku akan fokus kerja 90 menit tanpa gangguan. Setelah itu, aku boleh scroll media sosial 15 menit. Dengan cara ini, kamu memakai lonjakan dopamin dari medsos sebagai imbalan atas usahamu. Kamu mengubahnya dari alat penunda kerjaan jadi alat penguat kebiasaan produktif. Selanjutnya, mulai secara sadar, ganti hiburan pasif yang murah dengan hadiah aktif yang berkualitas. Hiburan murah pasif, nonton maraton serial TV, scroll tanpa tujuan, main game kasual di HP. Aktivitas ini ngasih banyak dopamin dengan sedikit usaha. Hadiah berkualitas aktif, baca buku yang menantang, belajar main alat musik, olahraga, melukis, nulis, atau ngobrol mendalam sama teman. Perhatiin polanya. Hadiah berkualitas hampir selalu butuh usaha di awal. Baca babi pertama buku yang padat mungkin terasa berat. 30 menit pertama di gym mungkin capek. Tapi setelah kamu lewatin itu, kepuasan dan pelepasan dopamin yang kamu dapat jauh lebih stabil dan tahan lama. Aktivitas ini nggak cuma ngasih dopamin, tapi juga ngasih kamu skill, ilmu, dan kesehatan. Hal-hal yang membangun rasa percaya diri, yang pada gilirannya akan meningkatkan baseline dopaminmu secara keseluruhan. Mulai dari yang kecil, ganti 30 menit waktu scroll malammu dengan 15 menit baca buku. Daripada langsung nyalain TV setelah kerja, coba jalan kaki singkat keliling komplek. Pelan tapi pasti, kamu bakal mulai ngerasa kalau kepuasan dari hadiah berkualitas jauh lebih dalam daripada kesenangan sesaat dari hiburan murah. Langkah 4. Fondasi biologis, nutrisi, tidur, dan gerak. 3 langkah di atas adalah soal perilaku, tapi kita nggak bisa ngabaikan fondasi biologis dari produksi dopamin. Kamu bisa punya kebiasaan terbaik sedunia, tapi kalau biokimia tubuhmu nggak mendukung, semuanya bakal percuma. Nutrisi untuk otak. Dopamin diproduksi dari asam amino bernama tirosin. Jadi, penting untuk memastikan kamu dapat cukup tirosin dari makanan. Makanan kaya tirosin itu contohnya ayam, daging, telur, produk susu, kacang-kacangan, dan kedelai. Makanan lain seperti pisang dan coklat hitam juga bisa membantu mendukung produksi dopamin.
Sebaliknya, coba kurangi makanan tinggi gula dan lemak jenuh yang terbukti bisa mengganggu sistem dopamin di otak. Tidur adalah riset utama. Kurang tidur itu salah satu pembunuh motivasi paling besar. Penelitian nunjukin kalau kurang tidur bisa secara signifikan mengurangi sensitivitas reseptor dopamin. Inilah kenapa setelah begadang, kamu ngerasa lemes, nggak termotivasi, dan susah fokus. Prioritaskan tidur berkualitas 7-9 jam setiap malam. Ini waktunya otak bersih-bersih dan meriset sistemnya, termasuk dopamin. Olahraga teratur. Olahraga mungkin cara paling ampuh buat naikin baseline dopamin secara sehat. Aktivitas fisik, terutama aerobik kayak lari atau sepeda, terbukti meningkatkan pelepasan dopamin, memperbaiki mood, dan bisa melawan gejala depresi. Nggak perlu jadi atlet kok. Cukup 20-30 menit, olahraga intensitas sedang beberapa kali seminggu aja udah bisa kasih manfaat besar. Dengan memperhatikan keempat pilar ini, ritual pagi, urutan kerja, jenis hiburan, dan fondasi biologis, kamu nggak lagi main-main di permukaan. Kamu sedang bekerja langsung di level neurokimia untuk membangun kembali mesin motivasi internalmu dari dasar. Kesimpulan, intinya apa? Kehilangan motivasi itu bukanlah takdir atau tanda karaktermu lemah. Seringkali itu adalah respons biologis yang bisa ditebak dari lingkungan modern yang membajak sistem dopamin kita. Kita udah salah melatih otak untuk ngidam kesenangan instan yang bikin usaha jangka panjang terasa mustahil. Tapi kita punya kekuatan buat mengubahnya. Dengan ngerti bedanya baseline dan spike, kita bisa mulai bikin pilihan yang lebih cerdas. Dengan memenangkan 1 jam pertama di pagi hari, kita nyiapin baseline yang sehat untuk seharian. Dengan ngerjain yang sulit dulu, kita ngelatih otak buat nemuin nikmatnya berusaha. Dengan ganti hiburan murah dengan hadiah berkualitas, kita bangun sumber bahagia yang tahan lama. Dan dengan jaga fondasi nutrisi, tidur, serta gerak, kita mastiin pabrik dopamin di otak punya semua bahan baku yang dibutuhin. Mengatur dopamin itu bukan tentang menghilangkan kesenangan. Ini tentang mengambil kembali kendali atas motivasimu. Biar kamu nggak lagi jadi budak dari keinginan sesaat, tapi jadi arsitek sejati dari tujuan hidupmu. Perjalanannya nggak instan, butuh sabar dan konsisten. Tapi hasilnya bisa mengubah hidupmu. Kalau video ini ngebuka wawasan baru buatmu, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video mendalam seperti ini. Bagikan juga video ini ke teman atau keluarga yang mungkin lagi berjuang sama motivasi mereka. Sekarang, aku mau dengar dari kamu. Dari 4 strategi yang udah kita bahas, tantangan dopamin mana yang paling relate dan mau kamu coba terapkan pertama kali? Apakah jeda pagi, kerjain tugas sulit dulu, ganti jenis hiburan, atau perbaiki pola makan dan tidur? Tulis jawaban dan pengalamanmu di kolom komentar di bawah. Yuk, kita saling dukung dalam perjalanan ini